Salam, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Tavince Sepriani Galebengu. Saya kelas A, semester 5, NIM 18 011 5004 atau 50004. Oke, jadi baik, kita akan membahas materi tentang psikologi perkembangan anak dan remaja. Yang kita bahas berikut ini adalah tentang tugas-tugas perkembangan remaja, di mana tugas ini adalah merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu tersebut. Jadi kita akan membahas tentang segmennya dari remaja, dari masa perkembangannya, dari masa remaja hingga ke dewasa, dan memiliki kehidupan yang positif dan sehat. Itu yang disebut dengan tugas-tugas perkembangan remaja. Oke, jadi baik, selanjutnya kita akan membahas di tabel 4.1 mengatakan tujuan perkembangan remaja dari arah ke arah, berarti dari arah kematangan emosional dan sosial. Nah, dari arah tidak toleransi dan bersikap superior ke arah bersikap toleran dan merasa nyaman. Itu contohnya seperti tidak toleran dan bersikap superior itu bersikap yang tidak peduli dan memiliki ego yang sangat tinggi terhadap sesama. Itu menurut saya tentang tidak toleran dan bersikap superior. Ke arah bersikap toleran dan merasa nyaman, itu contohnya seperti dia peduli terhadap sesama, merasa nyaman jika berada dengan sesama, dan perhatian kepada sesama. Itu timbal balik. Jadi yang kedua itu kaku dalam bergaul, ke arah luwes dalam bergaul. Jadi menurut saya kaku dalam bergaul itu contohnya seperti seseorang remaja susah bergaul dengan siapapun. Itu seseorang remaja susah bergaul dengan siapapun dia, dengan siapa saja, dengan siapapun dia. Menurut saya jika aku bergaul. Sedangkan ke arah luwes dalam bergaul itu sepertinya seiring berjalannya waktu seseorang remaja sudah mudah untuk bergaul dengan sesamanya. Itu contoh yang bisa saya sampaikan. Nomor 3, peniruan buta terhadap teman sebaya. Dari arah peniruan buta terhadap teman sebaya ke arah interdependensi dan mempunyai self esteem. Menurut saya peniruan buta terhadap teman sebaya itu seperti tidak percaya diri dengan dirinya sendiri, mudah marah, dan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Dia terlalu emosi. Jika kita melihat ke arah interdependensi dan mempunyai self esteem, itu dia timbal balik dari tadi emosional, memiliki banyak emosional. Yang sekarang jika interdependensi dan mempunyai dan percaya diri, itu nanti dia mudah untuk jadi dia tidak emosi lagi, dia bisa tahan, dia punya emosi. Oke, jadi baik, yang keempat itu dari arah kontrol orang tua ke arah kontrol diri sendiri. Oke, menurut saya contoh menurut saya itu kontrol dari orang tua itu, anak ini selalu diawasi oleh orang tuanya dari masa kecil, dari
masa kecil. Misalnya orang tuanya kontrol orang tuanya, contohnya seperti larang dia untuk menggunakan smartphone dalam hal yang negatif. Bisa menggunakan smartphone untuk membaca, menulis, mendengarkan informasi-informasi penting, tapi hal-hal yang positif itu yang kontrol orang tua menjaga anaknya. Jika ke arah kontrol diri sendiri itu dia sudah bisa menjaga dirinya sendiri, pandai bergaul, begitu dia bisa menjaga dirinya sendiri. Anak itu sudah melihat hal yang baik dan hal yang buruk, bisa memilih teman yang baik dan teman yang buruk. Begitu jika kita melihat ke arah kontrol diri sendiri. Nah, yang kelima itu perasaan yang tidak jelas tentang dirinya dan orang lain. Itu contohnya dia tidak percaya dengan dirinya sendiri. Jika kita melihat dari arah perasaan yang tidak jelas tentang dirinya, apalagi orang lain. Contoh yang bisa menurut saya itu dia merasa dirinya bersalah, dan ketika berpandangan terhadap orang lain itu akan menimbulkan perasaan yang memiliki dampak negatif. Contohnya apa yang orang lain buat yang menurut orang lain itu baik, tapi menurut dia itu salah. Itu perasaan yang tidak jelas tentang dirinya dan orang lain. Nah, jika ke arah perasaan mau menerima dirinya dan orang lain itu, menurut saya contohnya seperti dia bisa menerima dirinya itu, dia bisa menerima dirinya sendiri entah dia salah atau benar, bisa memahami dirinya sendiri dan membawa dirinya ke hal-hal positif. Begitu juga dengan orang lain, dia bisa menerima kesalahan orang lain walaupun orang lain itu bersalah, begitu menurut saya. Nah, jadi yang keenam itu dari arah kurang dapat mengendalikan diri dan rasa marah dan sikap bersalah. Itu menurut saya contohnya kurang mengontrol emosi dan menggunakan kata-kata yang tidak sopan kepada orang lain, kata-kata yang tidak diinginkan oleh orang lain. Dia marah lebih cepat. Itu menurut saya yang kurang dapat mengendalikan diri. Itu dari arah emosional ke arah sosial. Itu mampu menyatakan emosinya secara konstruktif dan kreatif. Nah, misalnya ini ketika seorang pelatih, contohnya seperti seorang memotivasi diri kita sendiri, orang lain memotivasi kita menerima. Tapi orang yang memotivasi kita itu walaupun kita bersalah, tapi dia mampu menyatakan emosinya dengan kreatif. Dia tidak langsung marah kepada kita, tetapi dia melalui kata-kata yang kreatif untuk menyampaikan kepada kita agar kita tidak terpancing emosi. Seperti itu menurut saya. Oke, yang berikutnya secara rinci ini Hafik Hars pada tahun 1961 menjelaskan tugas-tugas perkembangan itu. Yang pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Itu seperti belajar melihat kenyataan anak wanita sebagai wanita dan anak pria sebagai pria. Yang kedua itu
berkembang menjadi orang dewasa di antara orang dewasa lainnya. Contohnya seperti ini ya, berkembang orang dewasa di antara orang dewasa lainnya. Diri kita atau sikap kita bersikap dewasa, jangan seperti anak kecil berbuat yang tidak diinginkan seperti orang dewasa lainnya. Seperti itu menurut saya. Yang ketiga, belajar bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Itu contohnya menurut saya itu, jika belajar bersama itu contoh menurut saya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat itu kita di depan orang banyak, jika mereka bergotong royong, kita juga ikut bergotong royong, jangan sendiri-sendiri. Itu menurut saya. Yang keempat itu belajar memimpin orang lain tanpa mendominasinya. Yaitu belajar, contohnya menurut saya itu dari belajar memimpin orang lain ini tanpa mendominasinya ini, menurut saya itu melatih mental kita agar kita berani berbicara di muka umum kepada siapa saja. Belajar untuk memimpin orang lain itu hal yang baik, dan jika yang buruk itu tidak usah memimpin orang lain. Untuk belajar kita memberikan hal-hal yang positif aja kepada orang tersebut. Nah, yang kedua, dasar biologis. Dasar biologis itu yang pertama, manusia terbagi ke dalam dua jenis kelamin, pria dan wanita. Jika pria berperilaku seperti pria, dan contohnya jika pria berperilakulah sebagaimana menjadi seorang pria, begitu juga sebaliknya dengan seorang wanita. Nah, yang kedua, kematangan seksual dicapai pada masa remaja, sehingga daya tarik seksual menjadi kekuatan yang dominan dalam kehidupannya. Nah, itu pada tahap remaja itu mengalami masa pubertas. Nah, yang kedua, tahap dasar psikologis. Yang ketiga, dasar psikologis. Dalam dasar psikologis ini, yang pertama itu mengorganisasikan kegiatan olahraga. Seperti itu. Yang kedua itu mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita. Dari dasar psikologis, dasar kebudayaan, dari dasar psikologis, budaya, dan lain sebagainya. Tingkat pencapaian dalam dasar psikologis itu karena peran pria dan wanita relatif berbeda dalam masyarakat. Nah, maka remaja pria harus menerima gagasan atau ide-ide seseorang pria dewasa, dan remaja wanita menerima ide-ide seorang wanita dewasa. Seperti itu. Pada dasar budaya, peran wanita terus berubah, terutama dalam masyarakat perkotaan itu kan. Peran wanita sekarang lebih diberikan kebebasan daripada para generasi wanita sebelumnya.
Sebagian di antara mereka dapat memilih secara mandiri untuk bekerja dalam bidang bisnis atau suatu profesi tertentu yang sebelumnya mustahil dapat dilakukan. Kayak misalnya pertama itu masih digunakan oleh pria, sedangkan sekarang mau wanita mau pria sudah gabung begitu. Nah, yang ketiga itu menerima keadaan fisik dan menggunakan secara efektif. Dalam tugas perkembangan ini bertujuan agar remaja merasa bangga. Dasar biologis pertumbuhan remaja ini melibatkan ciri-ciri serangkaian perubahan endoktrin dengan perkembangannya ciri-ciri seksual dan fisik orang dewasa. Remaja adalah masa di mana seseorang harus belajar memahami fisiknya, entah itu pendek, entah itu gemuk, entah itu kurus, entah itu tinggi. Nah, pada dasar psikologis perubahan internal fisik remaja ini tidak hanya paralel dengan perubahan eksternal bentuk dan ukuran fisik, namun juga dengan perubahan sikap yang telah mengalami minat atau perhatiannya. Jika terlihat dari dasar budaya, masyarakat sangat memperhatikan penampilan fisik dan pemeliharannya remaja pria dan remaja wanita ini. Yang keberikut mencapai kemandirian orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima, mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Contohnya dalam kemandirian ekonomi ini, jika anak-anak sudah beranjak remaja, maka orang tua akan jika sudah beranjak remaja, orang tua sudah mengajarkan mereka cara mencari uang. Cara mencari uang itu jika seorang remaja sudah mencapai sekitaran 10 tahun, orang tua sudah mengajarkan dia untuk mencari uang. Seperti itu. Sementara itu yang mencari uang itu remaja laki-laki, remaja pria. Yang remaja wanita, ibunya mengajarkan dia untuk menirukan. Contohnya jika ibunya memasak, dia juga ikut memasak, dan bagaimana cara melakukannya dari tahap ke tahap. Seperti itu contoh yang bisa saya ketahui. Yang berikut, yang keenam ini memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaan. Nah, dalam dasar psikologis, studi tentang minat remaja menunjukkan bahwa perencanaan dan persiapan pekerjaan merupakan minat. Jadi pekerjaan itu tergantung minat anak tersebut. Jika kita tidak mengikuti minatnya, maka anak tersebut otomatis dia tidak akan melakukan apa yang kita mau dan akan melakukan setengah-setengah. Nah, tugas-tugas dalam perkembangan karir remaja itu, yang pertama itu pengetahuan. Pengetahuan itu mengetahui program atau tujuan sekolah. Seperti yang saya katakan,
Jika dia bersekolah atau sudah bersekolah, umurnya sudah pas untuk masuk sekolah, maka kita harus bertanya kepada dirinya, kita tanya dia mau ambil jurusan apa atau tujuan sekolahnya untuk apa, seperti itu. Mencari informasi dan mendiskusikan dengan anak tersebut minatnya di apa, mengikuti kursus apa, mendiskusikan pilihan-pilihan karir itu maupun dengan orang tuanya ataupun dengan gurunya. Jika dilihat dari sikap, itu meyakini bahwa dia harus mengambil keputusan sendiri meskipun masih memerlukan nasihat orang lain. Memerlukan nasihat orang lain seperti guru, orang tua, atau teman-temannya, atau sahabat-sahabatnya, seperti itu. Yang berikut itu perencanaan dan pengambilan keputusan. Mampu memilih salah satu alternatif pekerjaan dari berbagai macam pekerjaan, dari beragam pekerjaan. Mampu mempertimbangkan berapa lama menyelesaikan sekolah. Nah, ini harus berdiskusi dengan orang tuanya. Dia mampu berapa lama untuk sekolah, apakah dia mampu dalam 3 tahun itu atau lebih, seperti itu. Jika dalam urusan sekolah, dalam urusan pekerjaan, apakah dalam karirnya itu dia mampu atau tidak. Kita itu harus masih membutuh bimbingan orang tua. Nah, dalam keterampilan karirnya itu dapat menggunakan sumber-sumber informasi tentang karir. Seperti dari sosial media, dari YouTube misalnya, Instagram, misalnya berita-berita, mencari berita-berita menggunakan sumber-sumber informasi yang ada seperti HP, laptop, dan sebagainya. Dapat menjelaskan proses pertumbuhan pengambilan keputusan itu kepada dirinya, dapat meningkatkan perolehan keterampilan di akademik dan juga non-akademik, dapat mengelola waktu secara efektif, dapat mengomentari kesalahannya di mana dalam dirinya, dapat melakukan kebiasaan dengan efektif seperti bekerja sama, seperti itu. Yang berikut ini memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika dan petunjuk dan bimbingan yang bertingkah laku. Itu dalam tugas perkembangan itu membentuk seperangkat nilai yang mungkin dapat direalisasikan. Yang kedua itu mengembangkan kesadaran untuk merealisasikan nilai-nilai. Yang ketiga mengembangkan kesadaran agar hubungannya dengan sesama manusia dan juga alam lingkungan tempat tinggalnya itu. Yang keempat itu memahami gambaran hidup dan nilai-nilai yang dimiliki sehingga dapat hidup selaras, harmonis, bahagia, senang dengan orang lain, dapat berpikir positif dengan orang lain. Jika dilihat dari dasar psikologis itu, remaja mempunyai minat atau perhatian terhadap masalah filosofis dan keagamaan. Yang berikut itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam mewujudkan keimanan
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu seorang anak atau remaja itu beribadah, taat beribadah, rajin gereja, rajin persekutuan, rajin ikut-ikut orang persekutuan, seperti itu. Seperti nilai-nilai pada tabel berikut ini, nilai-nilai akidah atau ibadat atau keyakinan dan pendalaman itu seperti keyakinan dia meyakini hari akhirat sebagai hari pembatasan amal manusia di dunia, meyakini dia bahwa Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Yang kedua itu ibadah, melaksanakan ibadah, membaca kitab suci dan mendalami isinya, bersikap hormat dengan kedua orang tua, menjalin silaturahmi dengan saudara-saudara, bersyukur saat mendapatkan nikmat, bersabar dalam menghadapi musibah, memiliki etis pelajar yang tinggi. Seperti itu. Oke, jadi baik. Sekian dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan sedikit dari materi tersebut. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga.